antara kita sebagai peneliti dengan responden yang dipilih untuk diselidiki. Nah, observasi ini sudah saya bilang tadi bisa mengobservasi, mengamati seseorang, tingkah laku seseorang, atau bisa mengamati sebuah benda, misalnya suatu objek, misalnya internet, kayak gitu. Jadi kita harus ada interaksi langsung antara kita sebagai peneliti dan juga objek yang akan diteliti itu, seperti itu. Sedangkan kalau yang menggunakan instrumen ini adalah alat-alat atau instrumen survei deskriptif, adalah salah satu cara untuk melakukan pengukuran pada responden yang telah diketahui dalam penyelidikan. Nah, jadi kalau instrumen ini biasanya digunakan untuk yang penelitian analisis bedah buku misalnya. Nah, itu nanti instrumennya pakai apa, alatnya pakai apa, biasanya pakai tabel kalau dalam penelitian yang bedah-bedah buku seperti itu. Dalam penelitian ini, kalau dalam penelitian kalian itu jarang sih yang menggunakan instrumen penelitian. Jadi nanti instrumen ini bisa dipakai, bisa enggak, tergantung penelitian kalian. Nah, ini jenis metode deskriptif, ada studi kasus, kemudian ada survei, terus ada penelitian pengembangan, terus ada penelitian lanjutan, analisis dokumen, analisis kecenderungan, dan penelitian korelasi. Nah, sedangkan yang kalian telah, saya sarankan sih yang survei saja, seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ibu boleh izin bertanya, Bu? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengenai ciri metode deskriptif, Bu. Bisa jelasin nggak, Bu, yang metode-metode lainnya? Jadi sekalian belajar. Metode yang mana? Itu jenis metode deskriptif. Metode deskriptif. Yang ini ya? Ya, ya, Bu. Yang penelitian pengembangan lanjutan sama analisis dokumen. Dan yang kedua. Oke. Bentar ya. Oke, untuk yang metode deskriptif ini ada studi kasus. Nah, studi kasus itu biasanya ketika kita akan meneliti suatu kasus dalam perusahaan. Kasus apa yang di situ, kasus yang ada di dalam perusahaan itu, nah kita teliti atau kita pelajari. Ini maksudnya dari studi kasus. Di sini pada mulanya studi kasus banyak digunakan dalam penelitian obat-obatan dengan tujuan diagnosa, tetapi kemudian penggunaan studi kasus telah meluas sampai ke bidang-bidang lain. Jadi awalnya memang digunakan untuk penelitian obat-obatan dalam dunia medis, tapi untuk saat ini sudah digunakan untuk berbagai penelitian. Kemudian hasil dari penelitian kasus merupakan suatu generalisasi dari pola-pola kasus yang tipikal dari individu, kelompok, lembaga, dan sebagainya. Jadi kalau dalam penelitian studi kasus ini kan dulu itu secara spesifik ya. Kalau sekarang dia sudah sudah umum, maksudnya sudah meluas ke ranah-ranahnya. Jadi pola-pola kasus yang tipikal dari kasus seorang individu, bisa kasus kelompok, bisa kasus lembaga atau sebagainya. Jadi kasusnya itu boleh yang spesifik, boleh yang meluas seperti itu. Jadi boleh apa saja. Jadi yang penting kita mempelajari tentang kasus itu, seperti itu, atau meneliti tentang kasus yang terdapat dalam sebuah ranah atau sebuah lembaga, individu atau kelompok. Kemudian biasanya untuk studi kasus ini lebih menekankan mengkaji variabel yang cukup banyak pada jumlah unit kecil. Seperti yang saya jelaskan kemarin, variabel itu adalah unsur dalam penelitian. Jadi objek apa yang diteliti dalam penelitian. Misalnya kalau dalam penelitian kalian penggunaan Facebook dalam dalam promosi misalnya, sebagai media promosi.
Nah, variabelnya itu atau objek yang diteliti itu ada dua. Yang pertama Facebook, kemudian yang kedua adalah promosi. Jadi ada dua hal. Facebook sebagai sarana promosi. Nah, ada dua hal di situ. Berarti variabelnya ada dua. Nah, kalau untuk studi kasus ini lebih menekankan mengkaji variabel yang cukup banyak pada jumlah unit kecil. Jadi variabelnya tuh banyak, nggak hanya dua, bisa tiga seperti itu. Dan bisa ya bisa tiga, tapi kalau empat itu terlalu banyak dalam penelitian. Jadi paling banyak itu 3 sampai 4. Kemudian metode survei peneliti cenderung mengevaluasi variabel yang lebih sedikit dengan unit sampel yang relatif besar kayak gitu. Jadi nanti variabel ini dievaluasi dulu, kemudian dievaluasi, kemudian tetapi dengan unit sampel yang relatif besar. Variabel sendiri, kemudian yang selanjutnya banyak dikerjakan untuk meneliti desa, kota besar, tahanan-tahanan, pimpinan, dan sebagainya. Jadi untuk studi kasus ini biasanya ketika kalian mengobservasi sebuah desa, biasanya itu maksudnya studi kasus. Karena kan di situ ada kasus apa. Kemudian kota besar itu masuknya ke studi kasus juga. Nah, di sini seperti penelitian lain pastinya ada kelemahan juga, ada kekurangan. Dalam studi kasus ini jumlah sampel yang terlalu kecil sehingga sulit dibuat inferensi ke tingkat populasi. Kemudian sangat mempengaruhi oleh pandangan subjek dalam pemilihan kasus karena adanya sifat khas yang dapat saja terlalu dibesar-besarkan. Kemudian keunggulan studi kasus dapat memberikan hipotesis untuk penelitian lanjutan. Dari segi edukatifnya, studi kasus dapat digunakan sebagai contoh ilustrasi baik dalam perumusan masalah, penggunaan statistik, dan penggunaan statistik dalam menganalisa data serta cara-cara perumusan generalisasi dan kesimpulan. Jadi keunggulannya itu memang ketika dalam studi kasus ini dapat memberikan hipotesis secara lanjutan. Jadi praduga atau kesimpulan-kesimpulan dugaan itu bisa dijadikan penelitian lanjutan. Bagusnya di situ kalau dalam studi kasus. Kemudian kalau ini langkah-langkahnya saya rasa tidak perlu ya. Langsung ke survei. Nah, kalau survei ini penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual baik tentang institusi, ekonomi atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Jadi yang kita cari adalah fakta-fakta, menyurvei sesuatu atau kita menyelidiki suatu fakta yang ada pada suatu hal itu, pada objek penelitian itu. Jadi kalian meneliti kebenaran-kebenaran yang terjadi di dalam penelitian kalian. Itu masuk ke metode survei. Nah, dalam metode survei ini juga membedah dan menggeluti serta mengenali masalah yang akan dianalisis itu apa, itu dibedah di situ. Kemudian kita juga dapat mendapatkan pembenaran terhadap keadaan karena kembali lagi metode survei itu untuk mengetahui fakta yang ada di dalamnya, otomatis kita akan mendapatkan pembenaran terhadap keadaan atau praktek yang sedang berlangsung pada penelitian kalian. Kemudian dalam metode survei ini juga ada mengevaluasi dan membandingkan hal-hal yang telah dikerjakan orang dalam menangani situasi atau masalah yang serupa dan hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa mendatang seperti itu. Jadi dia dapat mengevaluasi dan membandingkan hal-hal yang terjadi karena kan tadi survei itu untuk mengetahui kebenaran kan. Dari kebenaran itu kita dapat mengevaluasi dan dapat membandingkan hal-hal yang dikerjakan oleh orang seperti itu. Kemudian metode survei ini penyelidikan dilakukan
dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap sejumlah individu atau unit, baik secara sensus atau dengan menggunakan sampel. Jadi waktu yang ditetapkan juga harus bersamaan ya terhadap sejumlah individu atau unit. Jadi harus sesuai waktunya, waktu penelitiannya. Kemudian bidang yang diteliti biasanya di sini ada produksi dan tata niaga. Kemudian ada usaha penangkapan ikan, itu masuk ke metode survei. Masalah komunikasi dan pendapat umum, kemudian masalah politik, masalah pendidikan. Nah, ini biasanya diteliti dengan metode survei karena kita menggunakan atau mencari kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Ini contoh dari contoh judul penelitian. Menurut saya tidak perlu, maka kalian sudah membuat judul. Ada yang belum ya tadi? Nah, di sini selain studi kasus dan survei ada penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan itu apa sih? Jadi ketika kalian ingin mengembangkan sesuatu, itu masuk ke penelitian pengembangan. Misalnya di sini kalian kan sudah ada ini ya, aplikasi penerjemah misalnya, aplikasi penerjemah khusus ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, kalian akan mengembangkan menjadi beberapa bahasa. Nah, ini masuk ke pengembangan kayak gitu. Jadi ada suatu hal atau produk yang memang sudah ada, kemudian dikembangkan ke yang lebih variatif seperti itu. Ini masuk ke penelitian pengembangan. Jadi kalian harus punya produk dalam pengembangan ini. Jadi kalau kalian menggunakan penelitian ini pada saat ini tidak akan cukup waktunya karena kalian di samping melakukan penelitian, kalian juga harus punya produk dan harus mengembangkan hal itu. Mungkin kalau skripsi nanti bisa, tapi kalau untuk saat ini belum bisa. Nah, kalau untuk penelitian lanjutan, jadi penelitian lanjutan itu hampir sama dengan pengembangan, cuman bedanya sebelumnya tuh sudah diteliti dengan orang lain. Jadi ada penelitian sebelumnya. Kalian hanya melanjutkan penelitian itu karena kan tidak semua orang bisa, maksudnya dalam penelitian itu nggak semuanya bisa diteliti kan, pasti ada batasan-batasan masalah karena kan ada waktunya. Jadi kalian akan meneruskan penelitian orang tersebut. Ini masuk ke penelitian lanjutan. Kemudian kalau untuk analisis dokumen itu biasanya misal seperti bedah buku kayak gitu. Jadi buku itu isinya apa aja sih seperti itu. Nilai-nilai yang terkandung apa seperti itu. Kemarin mungkin ada yang menggemari novel misalnya, dalam novel itu apa yang akan dibedah, apa yang akan dicari, misalnya nilai-nilainya apa kayak gitu. Nah itu dianalisis dalam analisis dokumen ini. Ini masuk ke deskriptif juga. Kemudian analisis kecenderungan. Ini trend analisis. Jadi kasus-kasus yang ada saat ini cenderungannya itu apa? Dominasinya itu apa? Dominannya lebih ke apa? Seperti itu. Misalnya antara pasar modern dan pasar tradisional, kecenderungannya bagaimana? Nah, itu bisa dianalisis dengan analisis kecenderungan ini. Jadi kita mengetahui mana yang lebih sering digunakan atau lebih banyak, tergantung kecenderungannya itu apa, dalam bidang apa. Sedangkan kalau korelasi, biasanya itu penelitian yang gabungan seperti itu. Jadi menggabungkan beberapa studi kayak gitu. Misalnya dalam studi kedokteran misalnya, atau dalam studi kedokteran dicampur dengan studi pendidikan kayak gitu. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Jadi ini masuk ke penelitian korelasi, menggabungkan studi yang satu dengan studi yang lain. Seperti itu. Bisa dipahami maksudnya? Bisa, ya. Bu. Oke, ada lagi? Baik, Bu. Terima kasih penjelasannya. Ada lagi? Ibu, saya mau tanya, Bu. Silakan. Ini siapa yang nanya? Aditya, Bu. Oke. Saya mau tanya, Bu. Sebenarnya dalam laporan penelitian itu boleh ada unsur pendukung nggak, Bu? Misalnya kayak pakai kutipan yang ada di buku atau kutipan ahli, atau apakah harus murni, Bu? Di bagian mana ya? Di bagian
di bagian tinjauan kajian di bab Oh 2 ya. itu, Ya Bu? itu wajib. Kalau yang kayak rujukan ya, entah itu kalian menggunakan ini kutipan perut atau menggunakan catatan kaki, itu wajib ada. Kenapa? Karena dalam bab 2 ini merupakan teori-teori pendukung. Jadi untuk membuktikan bahwa penelitian kalian itu bukan penelitian yang hayalan aja kayak gitu. Jadi nggak ada tidak ada yang tidak ada yang mendukung dan tidak ada teorinya. Nah, dalam bab 2 ini jadi kalian akan membuktikan, apalagi untuk kualitatif ya, karena kualitatif itu adalah membuktikan teori itu benar atau tidak dalam kualitatif. Jadi dalam rujukan-rujukan itu wajib, karena dari teori itu kalian menganalisis ternyata teori ini benar nggak sih kayak gitu. Kan sebelumnya kalian sudah memilih teori ini, ternyata pas di lapangan teori tersebut tidak sesuai. Oh berarti teori ini ternyata nggak seperti ini. Ada lagi misalnya gini, manfaat dari Instagram misalnya. Apa fungsi dari Instagram misalnya? Ada fungsi edukatif, misalnya hiburan dan lain sebagainya. Itu sudah dicetuskan oleh siapa misalnya? Si A misalnya. Ternyata pas kalian teliti fungsi Instagram tuh nggak hanya itu aja, ternyata ada fungsi lain, misalnya ada fungsi shock terapi atau sebagai terapi kejutan misalnya seperti itu. Berarti kan nggak sesuai gitu, maksudnya bukan nggak sesuai, maksudnya ada yang nggak disebutkan oleh orang itu. Nah berarti shock terapi ini adalah temuan kalian kayak gitu. Bisa dipahami nggak maksudnya? Bisa? Bisa, Bu. Ada lagi? Berarti itu di bab 2 saja, Bu, ya? Kutipan. Kutipan. Nah, kalau untuk kutipan biasanya tergantung instansi ya. Karena sebenarnya dalam penulisan ini setiap instansi itu berbeda formatnya. Ada yang bab 1 sampai bab berapa ya? Bab 4-nya harus ada kutipan. Ada yang hanya bab 2-nya saja yang ada rujukannya. Tapi biasanya kalau untuk rujukan ini yang pasti kan bab 2 harus ada. Dan ada juga yang latar belakang juga harus menggunakan rujukan. Kenapa? Karena kan di latar belakang juga dijelaskan mengenai objek penelitian itu, masalah itu bagaimana. Nah, itu harus dikuatkan dengan sumber-sumber yang ada kayak gitu. Oh, masalah itu beneran ada loh, seperti itu. Untuk menjelaskan seperti itu. Jadi benar-benar masalah itu dibuktikan dengan rujukan dari orang lain kayak gitu untuk memperkuatnya. Selain itu, kalau untuk di bab 4 ada yang menggunakan rujukan, ada yang tidak. Tapi kebanyakan di bab 4 itu tidak menggunakan rujukan lagi. Kenapa? Karena di bab 4 itu kalian sudah sudah fokus pada hasil penelitian kalian. Jadi itu tidak ada campur tangan dari pendapat orang lain. Karena bab 4 itu hanya berisi pendapat kalian saja. Nah, kalau untuk di bab berapa ya? Bab 3 itu ada juga yang menggunakan rujukan karena untuk menjelaskan ini misalnya jenis penelitian ini adalah kualitatif. Nah, kualitatif itu apa sih? Kayak gitu. Nah, itu kan dijelaskan. Otomatis kan kalian tidak mencetuskan kualitatif itu, bukan kalian yang mencetuskan karena kan kalian tidak mengetahui teori itu. Jadi sebelumnya sudah ada yang mendefinisikan teori tersebut. Nah, itu dimasukkan di dalam rujukan di dalam bab 3. Nah, itu tergantung kebutuhan juga. Jadi, rujukan atau rujukan yang kutipan perut, catatan kaki, itu penting. Dimasukkannya ke dalam bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, itu juga tergantung instansi. Tapi kalau saya pribadi, kalau dari saya, rujukan itu masukkan di dalam yang memang kalimat yang membutuhkan rujukan. Entah itu di bab 1, bab 2, bab 3. Tapi kalau untuk bab 4 tidak perlu. Bab 5 juga tidak perlu. Jadi bab 1, bab 2, dan bab 3 saja. Seperti itu. Dan yang harus paling banyak yang membutuhkan rujukan paling banyak itu di bab 2. Karena bab 2 itu memang isinya teori semua. Kayak gitu. Dan pendapat-pendapat orang lain semua. Kayak gitu. Tapi sebenarnya dalam bab 2 bukan hanya pendapat orang lain, ada juga yang misalnya nih ya, dalam paragraf.
kalian ngambil teori si A, terus ngambil teori si B, terus ngambil teori si C. Nah, di bawahnya harus kalian simpulkan. Berdasarkan teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa, nah seperti itu cara mengambil yang bab 2. Jadi memang dia isinya teori, tapi harus ada pendapat kalian di bawahnya, ada tulisan kalian. Jadi kalian menyimpulkan di bawah situ. Seperti itu. Bisa dipahami maksudnya? Bisa, Bu. Oke, ada lagi? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau kita wawancara orang, terus itu kita harus mencantumkan identitas narasumbernya nggak, Bu? Iya. Wawancara Nah, itu orang mencantumkan. gimana ya? Ini misalnya penelitiannya gimana? Jadi kita nanyain pendapat orang gitu, Bu. Oke. Nah, itu Jadi nyantum. misalnya wawancara ya? Itu maksudnya ya? Ya. Jadi nanti memang yang diwawancara itu harus ada identitasnya. Nanti identitas itu ada di mana? Masuk ke lampiran kayak gitu. Jadi jelas dia namanya siapa. Pokoknya identitasnya harus jelas di situ, masukkan di dalam lampiran kayak gitu. Jadi kan tahu kalau dia berhubungan dengan penelitian ini atau tidak kayak gitu. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, ada lagi? Sebelum saya beri contoh. Sudah? Oke, tutup dulu ini. Mana ya? Kelihatan ya? Nah, ini contoh penelitian teknologi. Kita langsung ke metodologi penelitiannya. Jadi, nanti dalam metode penelitian, kalian harus menjelaskan jenis penelitian. Seperti yang saya bilang tadi, jenis-jenisnya kan ada beberapa ya. Tapi usahakan atau saya sarankan gunakan deskriptif. Nah, jadi di sini dijelaskan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Nah, di sini ada juga rujukan nih. Botgan dan Taylor dalam mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai, nah ini untuk menegaskan. Jadi kan kalian sendiri kan nggak mungkin mencetuskan metodologi penelitian ini adalah apa. Kalian tidak kalian tidak memiliki teori ini, kalian tidak mencetuskan teori ini. Jadi kalian harus mengambilnya dalam sumber dan harus dimasukkan ke rujukannya atau catatan perutnya seperti ini. Nah, kemudian nanti dijelaskan dengan menggunakan metode deskriptif penganalisan data yang dikumpulkan seperti itu. Tapi ini hanya jenis penelitian. Ini sebenarnya kurang tepat. Jadi yang lebih tepatnya seperti ini. Bentar. Nah, ini. Jadi kalian harus menggunakan kok nggak mau ke atas ya? Pendekatan dan jenis penelitian. Kalau tadi kan hanya jenis penelitian aja, tapi digabung deskriptif, kualitatif. Nah, kedua hal ini berbeda, jadi tidak boleh digabungkan karena itu kurang tepat ya. Jadi harus ada dua, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatannya itu apa? Pendekatannya itu kualitatif atau kuantitatif. Jadi penelitian tuh ada pendekatan kualitatif, ada pendekatan kuantitatif. Nah, kalian saya sarankan untuk kualitatif saja. Berarti pendekatannya nanti kualitatif. Seperti itu. Nanti tinggal kalian jelaskan kenapa kualitatif, alasannya apa, seperti itu. Kemudian pada paragraf selanjutnya dijelaskan jenis penelitiannya yang saya jelaskan tadi. Kan ada banyak tuh jenis-jenisnya, jenis-jenis penelitian. Nah, termasuknya kan deskriptif. Saya bilang kemarin tadi masuk ke
penelitian deskriptif. Nah, ini dijelaskan. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian analisis teks berdasarkan teori. Nah, ini berdasarkan teori apa? Kalau ini kan analisis teks. Sedangkan kalau kalian masuknya ke jenis penelitian deskriptif. Nah, nanti bisa pakai jenis lain, itu terserah kalian, itu tergantung dari jenis penelitian kalian ya. Kayak gitu. Kemudian di sini ada data dan sumber data. Datanya apa? Ini karena penelitian dokumen, saya rasa contohnya jangan pakai yang ini. Yang ini saja. Jadi nanti yang pertama ada jenis pendekatan dan jenis penelitian ya. Yang harus ada dalam penelitian kalian, pendekatan dan jenis penelitian. Kemudian yang kedua, harus ada subjek dan objek penelitian, kayak gitu. Kalau dalam telaah dokumen, seperti contoh yang tadi, itu kan ada data dan sumber data. Kalau ini pakainya subjek dan objek penelitian, karena kebanyakan penelitian kalian seperti ini, jadi pakainya subjek dan objek penelitian. Subjek itu apa sih? Kalau subjek itu biasanya orang, masuk ke orang. Jadi subjek penelitian ini masuk ke akun Instagram, Ngajuk Kota Bayu. Lebih spesifik lagi yaitu pada founder Instagram. Nah, jadi yang memiliki Instagram itu. Nah, ini informannya siapa aja. Jadi kalau subjek itu orangnya, pengguna, terus ada apa nih, pengguna akses, pengguna tersebut sudah follow. Intinya kalau subjek itu orang. Kemudian objek penelitiannya. Nah, objek dalam penelitian ini adalah segala bentuk interaksi dalam Instagram melalui postingan. Nah, ini objek yang diteliti itu apa? Kayak gitu. Nanti dijelaskan, oh ini postingannya yang diteliti atau percakapannya, kayak gitu. Sebenarnya hampir sama sih data dan sumber data tadi. Kalau data itu data yang diambil itu apa, yang mau diteliti itu apa. Sedangkan kalau sumber data itu masuknya kalian ngambil data itu dari mana, seperti itu. Bersama dengan ini ya sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada jenis data. Datanya bisa data primer, ada data sekunder. Nanti bisa kalian jelaskan. Ini tergantung sih, tergantung dari penelitian kalian apa. Nanti bisa didiskusikan ke saya individu ya, karena penelitian kalian kan berbeda-beda. Terus nanti baru dijelaskan teknik pengumpulan datanya. Bagaimana cara kalian mengumpulkan data itu? Bisa observasi. Jadi kalau observasi dijelaskan bagaimana caranya, kayak gitu. Atau bisa juga dengan wawancara. Kan kemarin saya minta, karena penelitian ini masih masih mini research, gunakan salah satu, entah itu observasi, entah itu wawancara. Tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan dua-duanya juga nggak apa-apa seperti ini. Jadi nanti dijelaskan kalau observasi itu yang bagaimana, kalau wawancara itu juga seperti apa. Nah, ini dokumentasi. Dokumentasi itu berarti nanti ada foto-fotonya seperti itu ya. Oh, ini metode ini dilakukan dengan cara mengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian baik dari buku, jurnal, surat kabar, majalah, foto, rekaman, video ataupun internet. Nah, jadi nanti kalian pilih salah satu. Atau studi pustaka. Kalau studi pustaka itu berarti kalian penelitian ini diperoleh dari penelitian-penelitian orang lain, atau bisa jadi dari buku-buku seperti itu. Setelah itu baru kalian masuk ke metode analisis data. Nah, metode ini nanti kalian bisa cari di internet. Biasanya yang menggunakan metode yang sering digunakan itu metode oleh Miles dan Habermas.
itu sudah sering banget digunakan. Jadi nanti kalian bisa mengikuti ini atau bisa juga cari yang lain. Jadi yang pertama itu reduksi data dulu. Yang dimasukkan bahwa dalam tahap ini sebagai proses pemilihan data. Jadi penyaringan datanya itu bagaimana di lapangan, itu reduksi data. Kemudian penyajian data merupakan sebuah proses yang menyajikan data penelitian dan sebuah kesatuan, yaitu hasil akhir. Jadi setelah data itu disaring, kemudian data itu disajikan, mana yang valid dan mana yang dipakai dan mana yang dibuang, kayak gitu. Jadi nggak semua data dipakai, kayak gitu. Kemudian baru masuk ke kesimpulan. Jadi tinggal menganalisis apa data yang sudah ada itu tinggal kalian analisis di dalam bab 4-nya. Kemudian metode keabsahan data. Ini saya rasa tidak perlu. Oh, tapi nggak apa-apa sih ini, karena ini tinggal kopas sih sebenarnya metode keabsahan data. Jadi maksudnya metode keabsahan data itu untuk melihat data kalian ini benar-benar valid atau tidak, seperti itu. Biasanya menggunakan metodenya ini yang dicetuskan oleh Meleom. Ini udah sering sekali digunakan dalam penelitian kualitatif. Nanti kalian juga bisa kopas dari sini sih untuk metode keabsahan data. Sudah, saya rasa cukup. Ada yang ditanyakan? Untuk bab 4 ini? Silakan. Nggak ada pertanyaan? Oke, saya tunjukkan contoh lain. Nah, ini kalau yang di sini ya. Jadi pakainya data dan sumber data. Data penelitiannya itu apa? Sumbernya itu apa? Kalau di sini pakai instrumen, kalau yang tadi itu kan nggak pakai instrumen, jadi pakai alat ya. Tapi kalau penelitian kalian kebanyakan tidak usah pakai instrumen, karena banyaknya pakai wawancara atau pakai dokumentasi. Itu nggak perlu pakai instrumen. Yang pakai instrumen itu biasanya penelitian yang bedah buku atau bedah ini jadi instrumennya dia menggunakan tabel-tabel seperti ini untuk menjaring datanya itu. Tapi ada juga yang menyebarkan angket, itu juga masuk ke instrumen, tapi kalian kan tidak menyebarkan angket juga, jadi tidak perlu. Jadi di sini juga ada teknik pengumpulan datanya. Pengumpulan datanya bagaimana, terus ada analisis datanya. Ini juga menggunakan Miles dan Habermas. Ini juga digunakan oleh beberapa penelitian, sudah banyak sekali. Jadi kalian juga bisa menggunakan ini. Di pengumpulan data dulu, kemudian penyajian data, dan reduksi data, yang terakhir kesimpulan. Nah, kemudian pengecekan keabsahan temuan. Nah, nanti diperiksa dulu. Oke, sudah. Ini tahap-tahap penelitian tidak perlu. Jadi cuma sampai ini aja. Pengecekan keabsahan temuan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Bu, izin bertanya. Silakan. Bukan kurang lebih judul yang saya punya itu Iya. penggunaan bahasa pemrograman dan penggunaan aplikasi bahasa pemrograman. Kalau surveinya dengan melakukan beberapa pertanyaan ke beberapa anak tentang penggunaan bahasa pemrograman, lalu kurang lebih hasilnya tentang lebih banyak menggunakan bahasa pemrograman yang mana dan alasannya apa, terus tentang kekurangan dan kelebihan dari pemrograman bahasa pemrogramannya tersebut. Kira-kira kalau seperti itu boleh nggak, Bu? Bentar, gimana? Ini yang ditanyakan apanya? Surveinya gitu, Bu. Surveinya? Hasilnya maksudnya? Ya, observasinya. Observasinya? Iya, nggak apa-apa kayak gitu.
Berarti nanti kamu wawancara ya? Kurang lebih apa? Wawancara atau ini observasi? Kenapa Bu? Wawancara atau bagaimana? Kalau observasi kan ini mengamati sesuatu, nggak perlu wawancara dengan orang. Kalau ini kan wawancara ya berarti ya? Ya kurang lebih saya tanya-tanya gitu sih Bu. Oh ya, ya sama. Berarti nanti ini dibuat dulu pertanyaannya ya. Kamu buat minimal 10 lah atau 15. Jadi yang ditanyakan ada berapa orang? Atau belum tentu sih Bu. Belum tentu. Ya udah. Jadi nanti pertanyaan 15 itu atau 10 pertanyaan terserah berapa tergantung kebutuhanmu. Itu ditanyakan ke beberapa orang. Jadi pertanyaannya sama aja. Nanti kamu bisa membandingkan di situ. Jadi itu nanti maksudnya pengumpulan datanya wawancara. Kayak gitu ya. Oke, baik Bu, terima Wawancara kasih. aja. Terima Oke. kasih penjelasannya. Ada lagi? Bu, Mm-mm. kalau wawancaranya itu ditambah mengutip dari media yang udah ada, kira-kira boleh seperti itu nggak Bu? Wawancaranya dari kutipan ini ya? Dari kutipan hasil wawancara di media yang sudah ada gitu Bu. Kalau wawancara saja. Berarti kalau misalnya kamu tambahkan ini, masuknya observasi. Oh, begitu ya. Observasi media ya. Oh, gitu. itu berarti observasi berarti ada media. dua. Iya. Oke deh, baik Bu kalau gitu. Oke. Yang lain? Bu, izin bertanya Bu. Iya, silakan. Kalau misalnya kita nanti wawancara, tapi kita juga buat kayak angket tapi pakai Google Form, itu bisa Bu? Jadi 2. Oh ya bisa itu. Tapi nggak kesulitan? Insya Allah enggak. Kalau banyak, oke. Kayak dibagi-bagi aja Bu. Dibagi-bagi ya aja, misalnya wawancara cuma 5 orang. 15-nya lagi pakai Google Form gitu. Oh gitu, oke nggak apa-apa. Berarti nanti dijelaskan ininya wawancara. Jadi ada wawancara, data pengambilan datanya, terus ada juga yang ini instrumen penelitian, gitu. Berarti ada instrumennya juga. Nanti konsultasi pribadi aja. Ini saya jelaskan secara detail masalah itu. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang masih bingung sama penelitiannya? Izin bertanya, Bu. Bedanya dokumentasi dengan observasi itu bagaimana? Sebenarnya ketiga hal itu saling berhubungan, kayak wawancara, observasi, dokumentasi, kayak gitu. Cuma kan dari beberapa penelitian itu ngambil keseluruhannya kan, jadi dokumentasinya bagaimana, wawancaranya itu bagaimana. Cuman di sini saya mintanya kalian ambil salah satu biar nggak bingung. Tapi ketika memungkinkan semuanya ya nggak apa-apa. Kalau dokumentasi itu berarti ambil foto-fotonya aja kayak gitu. Misalnya kalian meliput sesuatu nih, misalnya meneliti tentang interior gedung, itu kan diambil foto-fotonya tuh bagaimana. Sedangkan kalau observasi itu lebih ke misal individu mengobservasi suatu kebudayaan, berarti kan diteliti seluruhnya nih, misalnya bahannya apa, kebudayaan, misalnya kayak tari punyanya siapa Gazi itu kemarin, tari dengan apa namanya, busananya ya, busana tari itu bagaimana, kan diobservasi itu kan, diobservasi, diamati, itu kan harus diamati kayak gitu. Kemudian bagaimana gerakannya itu kan diamati. Nah, beda kalau dokumentasi. Kalau dokumentasi kita ambil fotonya kayak gitu. Ambil fotonya. Kalau observasi nggak perlu diambil fotonya seperti itu. Jadi pahami? Iya, Bu. Tapi kalau misal jadi kayak bukti foto gitu di dokumentasi gitu, Bu. Gimana?
Kalau bukti foto misal screenshot-an gitu, masuknya di dokumentasi? Kalau bukti foto, iya. Iya. Ya, masuknya ke dokumentasi kayak gitu. Sebenarnya kayak bukti foto kan itu masuknya ke lampiran ya. Jadi nanti jatuhnya misalnya observasi, kalian mengobservasi atau mengamati secara langsung. Kalau dokumentasi kalian tidak mengamati secara langsung, kalian ambil fotonya aja kayak gitu. Kalian cari di mana gitu misalnya. Nah, yang diamati itu fotonya. Kalau yang observasi berarti kalian langsung melihat hasilnya dan kalian foto. Foto itu hanya bukti aja kayak gitu. Jadi mengerti maksudnya? Bisa, Bu. Jadi Sedikit bingung. kalau gimana? Masih sedikit bingung. Bingung ya? Tapi Oke. kalau observasi lebih spesifik lagi gitu kan, Bu? Jadi kalau observasi begini, kalian langsung melihat objeknya kayak gitu. Kalian amati secara keseluruhan. Jadi observasi itu lebih general ya. Jadi kalian bisa melihat hal secara keseluruhan. Sedangkan kalau dokumentasi kalian tinggal ambil fotonya aja dan yang kalian amati itu dari segi fotonya kayak gitu. Jadi pahami maksudnya? Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lain? Sudah ada? Sudah ya? Oke. Setelah ini, kalian langsung buat ini ya. Buat kerangka lagi. Kira-kira dalam penelitian kalian itu apa? Jenisnya apa? Pendekatannya apa? Jenisnya apa? Kemudian data dan sumber datanya itu apa? Nanti di WA. Kemudian kalau sudah fix, baru nanti kalian buat kerangkanya, buat apa pengembangan kerangka itu. Jadi seperti biasa, kerangka dulu, biar saya tahu gimana garis besar pembuatan metodologi penelitian kalian dulu, baru nanti biar kalian bisa membuat secara terstruktur atau secara apa bisa mengembangkan kerangka itu. Jadi kalau misalnya kalian tidak membuat kerangka dulu, udah terlanjur buat banyak-banyak, ternyata salah, itu kan jadi kerja 2 kali ya. Jadi bisa buat kerangka aja dulu, biar kalian juga mudah. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Saya koreksi beberapa ya, kalian. Yang bab 2. Mana ya ini? Saya pilih acak. Ini siapa nih yang mau dikoreksi nih? Kasih duluan. Boleh request. Ini yang lain udah pada ini sih ya. Sebelum dikirim udah saya koreksi kan? Iya, Bu. Oke, kita lihat punya Duta Gami ini siapa sih? Oh, Aditya. Aditya. Oke. Sudah benar ini ya. Jadi kemarin yang manfaat penelitiannya belum benar diganti ya. Nah, ini juga sudah benar. Jadi sebelum poin-poin ini, kalian harus ada pemaparan seperti ini. Ini juga harus ada pemaparan seperti ini. Kemudian untuk manfaat penelitiannya, sasarannya siapa? Ini pembaca, oke. Kemudian para remaja, oke. Ini memahami perilaku mahasiswa penggemar.
Ini sasarannya siapa nih? Nomor Itu 3. itu ke mahasiswa, kan mahasiswa itu kan masih remaja ya, Bu. Nah, nanti yang buat ketiga itu nanti kayak buat diwawancara gitu, Bu. Yang keempat sama aja dong. Oh iya ya. Iya, jadi kalau sama aja jadikan satu aja gitu. Baik, Bu. Ya. Jadi Iya, nanti baik, Bu. sasarannya ke siapa gitu. Ini kan Iya, Bu, baik, Bu. sebenarnya ini sama aja sih. Oke. Terus pembahasan. Oh, ini kok pembahasan? Lah kok itu ada 2 kiriman, Bu. Yang pertamanya emang pembahasan, yang keduanya saya kirim lagi yang tinjauan, Bu. Oh ya kah? Iya, Ya ada udah. 2 kiriman, Bu. Tapi isinya sama. Sama, Bu. Oke. Game online adalah ini kan satu kalimat ya? Oh, 1, 2. Jenis. Ini kalau dikit gini jadikan satu aja, satu Baik, Bu. paragraf ya. Baik, Bu. Jadi paragraf itu harus minimal mengandung 3 kalimat lah. Baik, Bu. Terus dalam satu sub ini harus ada catatan kakinya minimal 1. Kalau ini kan nggak ada catatan kaki semua nih. Oh, harus pakai Jadi, catatan. Iya. Harus pakai catatan ya? Sorry, catatan kaki. Catatan perut. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Catatan perut ya, sorry. Catatan perut. Bu, maaf Bu, Iya. itu yang kata LAN-nya itu nggak perlu nggak perlu dimiringin, nggak apa-apa ya Bu? Enggak, karena ini kan singkatan. Ya. Jadi nggak perlu Oke, baik, Bu. miring kalau singkatan. Walaupun singkatannya itu dari bahasa asing, nggak perlu dimiringin juga nggak masalah ya Bu? Iya, karena sudah kapital kayak gitu. Oke, baik Bu. Oke. Terus ini juga tambahin catatan kaki. Ini apa nih? Berdasarkan jenis permainan menurut Iya, itu website ya? Oh ya udah, nggak ada ininya ya, nggak ada penulisnya. Nggak ada, Bu. Itu cuman kayak Wikipedia gitu, Bu, kelihatan. Oke. Kalau dalam penelitian ini nggak apa-apa kalian pakai Wikipedia. Nanti kalau untuk skripsi usahakan jangan menggunakan Wikipedia ya. Baik, Bu. Karena Wikipedia ini tidak ada penulisnya. Pokoknya kalian blog-blog yang nggak ada penulisnya jangan dicantumkan. Iya, siap, Bu. Nanti diubah, Bu. Takutnya ini nggak valid gitu. Jadi kebenarannya tuh masih diragukan karena nggak tahu penulisnya siapa. Kalau tahu penulisnya kan kita bisa menanyakan penulisnya, misalnya gitu. Jadi harus yang ada penulisnya. Kemudian ini apa nih? Oke. Remaja. Oke. Oke, sudah. Makasih, Bu. Sama-sama. Yang lain? Kita lihat punya Firly. Firly ada orangnya? Masuk, Firly? Ada Ibu. Oke, kita Iya, cek masuk, ya. Latar belakangnya sudah benar ya, menurut Cahyo. Oke. Oke. Ini sebenarnya dalam penelitian memang harus menggunakan tinjauan terdahulu. Jadi penelitian ini sudah diteliti oleh siapa kayak gitu, sebenarnya seperti itu. Cuma karena penelitian ini mini research, jadi saya tidak menganjurkan kalian untuk menelaah penelitian orang. Tapi sebenarnya kalau untuk skripsi nanti wajib ya, kayak gini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Gugum adalah jadi ada persamaan dan perbedaan itu dimasukkan ke latar belakang. Ini Firly sudah mengambil dari ini. Dari mana ini? Oh, sudah lengkap. Ada penelitian ini ya? Iya, Bu.
Saya baca referensi dari penelitian yang sebelumnya. Oke. Simpulkan lagi. Oke, tidak apa-apa. Jadi sebenarnya seperti ini ya. Ini sudah bagus. Tapi kalau ada yang belum ya tidak apa-apa. Karena saya juga tidak menyarankan ini. Fokusnya sudah benar, manfaatnya sudah benar. Ini kalau bisa, kan bab 2 sama bab 1 dipisah ya. Jangan jadikan satu. Ibu, di saya itu kepisah. Oh ya. Oh ya, mungkin karena saya nggak lihat langsung kali filenya. Nggak apa deh. Pengertian Instagram. Oke, sudah benar. Jadi pemasaran. Fitur. Ini fitur-fitur nggak ada. Oh, ada catatan kakinya. Catatan foot. Oke. Kelebihan dan kekurangan. Pemasaran. Oke, sudah benar ini. Ya, kayak gini ya, bab 2. Jadi isinya teori-teori semua. Sudah benar? Kita lihat yang lain. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Siapa nih yang mau dilihat? Muhammad Farul ada? Ada, Bu. Oke. Judulnya apa nih? Nggak ada judulnya? Judulnya apa? Muhammad Farul? Keluar ya orangnya? Mana ada? Sebentar, Ibu, WA-nya kehapus. Kok nggak dibikin cover? Lupa, Ibu. Oh ya udah. Nanti bikin covernya ya. Iya. Kayaknya hubungan antara penggunaan komputer dengan manusia deh, Bu. Hubungan. Kok kamu lupa judulnya? Ada di WA, Ibu, lupa. Ya udah. Bu, maaf, Bu. Ya, Tunggu. siapa nih yang mau bertanya tadi? Silahkan. Tunggu, Bu. Udah. Ya udah, saya lanjut aja ya sambil mencari. Ini latar belakangnya berapa kalimat nih? 1, 2, 3. Oh ya udah 3. 1, 2, 3. Oke. Itu di Nah, kalimat. zaman ini pada zaman komentar memulainya itu adalah perangkat. Bu, itu yang di kalimat hampir paling bawah harusnya Iya. ada titik ya, Bu. Yang dan mengajarnya itu media jual beli transport. Yang mana? Yang media jual beli transportasi maupun Oh nggak kedengeran ya? yang Dia jual beli. yang Mana media jual beli? yang di latar belakang Oh ini. media jual Di beli paragraf berapa? di paragraf Suara kamu kecil banget. Coba gedein. Nggak kedengeran. aku sinyalnya lagi bermasalah. Yang di latar Erlangga belakang ya ini ya? Paragraf 4. Iya, Bu. Paragraf 4, 1, 2, 3, 4 ini. Ya. Terus Yang kalimat keberapa? kalimat 1, 2, 3, 4, 5, kalimat kelima yang media jual beli, transportasi maupun media belajar dan mengajar. Itu ini. Harusnya pakai tanda titik ya, Bu? Bentar, saya baca. Kalau anaknya mau komputer, ini juga tipe nih. Komputer pada kehidupan sehari menjadikan. Nah, ini juga harusnya nggak koma nih. Maraknya penggunaan komputer pada kehidupan sehari-hari menjadikan manusia sebagai faktor yang sangat menentukan ke arah. Ini juga dipisah ke arah mana teknologi akan berkembang seperti yang kita ketahui sekarang.
dalam kehidupan sehari-hari manusia. Selain itunya juga pakai tanda koma ya, Bu? Mana selain itu? Iya. Ini dijadikan satu kalimat semua ya. Ini harusnya bisa dijadikan beberapa kalimat. Tapi ini satu kalimat. Benar, harusnya titik ya. Jadi sampai ini, seperti yang kita ketahui sekarang, ini harusnya titik nih. Menentukan ke arah mana teknologi akan berkembang, titik. Seperti yang kita ketahui sekarang dalam kehidupan sehari manusia yang telah memanfaatkan teknologi ke dalam banyak bidang. Seperti lagi ya, seperti pada media jual beli maupun media. Nah, ini kalimatnya nggak efektif. Nanti diperbaiki dulu ya. Oke, Yang Bu. banyak juga bingung. Ini diperbaiki, jangan kebanyakan seperti. Terus ini juga nggak ada titik nih. Komputer adalah perangkat. Ini juga sebenarnya alasannya belum ada. Tidak termuat di sini. Alasan penelitian, terus sumbangan untuk ilmu pengetahuan. Nanti diperbaiki, minta contoh ke temennya. Ya, gimana? Itu yang di paragraf keduanya, yang kalimat 1, 2, 3, 4. Kalimat keempatnya yang bisa terjalin dengan baik, itu harusnya tanda titik bukan, Bu? Yang manusia dan komputer. Kalimat berapa tadi? Paragraf berapa? Paragraf kedua kalimat ke 1, 2, 3, 4. Kalimat kedua, paragraf kedua kalimat keempat. Yang manusia ya, ini kalimatnya 1. 2. 2, cuma 2 kalimatnya. 3, 4. Ini, Bu, yang paragraf kedua. Iya, ini kan? Ini kalimat keempat, yang manusia dan komputer bisa terjalin dengan baik. Manusia dan komputer. Oh, ini interaksi antara manusia dan komputer tentu merupakan satu hal yang perlu dilakukan agar hubungan antara manusia dan komputer bisa jadi ini. Itu harusnya tanda titik, bukan, Bu? Iya. Interaksi antara manusia dan komputer tentu merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan agar hubungan antara manusia dan komputer jadi dengan baik. Iya, ini harusnya titik. Ini kalimatnya masih berantakan ya, nanti diperapikan lagi. Banyak yang harusnya titik, tidak titik. Ini juga harusnya titik nih. Pada zaman ini juga pada zaman ini itu harusnya koma. Kenapa? Karena keterangan di awal kalimat harus pakai koma. Kalau tidak ada koma, nanti disangkanya subjek. Padahal subjeknya ini adalah komputer. Predikatnya itu merupakan, dan seterusnya. Ibu berarti zaman saat ini juga harusnya koma. Ya, gimana? Itu yang waktu itu Ibu minta 4 sub, itu udah berapa yang masuk? Ini? Ini sepertinya belum ya. Ini hanya bagian ininya aja, penjelasan masalahnya. Ini juga saya kan nggak ngerti judulnya. Tadi judulnya apa ya? Ada di WA, Bu. Ada di WA? Iya, saya ngasih ke WA Ibu semalam. Kemarin sore. Banyak soalnya yang chat saya, jadi saya lupa. Kalau nggak menyebutkan ini, saya nggak ingat kalau misalnya nggak kalian masukkan di dalam ini kalian ya. Ini nanti dimasukkan. Kamu nggak ingat judulnya? Lupa, Ibu, ada di WA. Udah dicari? Coba cari dulu. Kehapus chatnya, nggak bisa dicadangkan, Ibu. Oh, kehapus. Iya, maksudnya WA-nya WA reset baru. Apa saya ini? Namanya saya siapa? Muhammad Fahrul. Sebentar. Fahrul. Di ini bukan? Grup bukan? Iya, sebentar. Namanya ganti sih, bentar. Mana ya? Di grup? Di grup apa pribadi? Di pribadi, Bu. Oh, pribadi. Kemarin WA aja. Nyebutin nama nggak ke saya? Ada ininya, ada nomor itunya, nomor list sama namanya sih. Ini ya, dengan email Muhammad Fahrul. Soalnya, oh ini ya. Ini bukan? Itu, Bu, baru saya WA. Coba cek. Bentar.
Oh, ini Aldo. Oh, Aldo beda ya. Aldo dari Prodi TI. Nggak ketemu Nomornya nih. 4862, Bu. Berapa? 48 62. 8. Oh, ini dia. Oh ya, ini hubungan manusia dengan teknologi komputer ya? Iya. Oh, oke. Perkembangan zaman ini, zaman ini komputer. Iya, ini hanya penjelasan dari objek penelitian itu aja. Jadi kamu belum menjelaskan kenapa penelitian ini layak diteliti, kenapa penting, terus sumbangan untuk ilmu pengetahuan juga belum ada. Jadi nanti ditambahkan lagi ya. Biarpun sedikit nggak apa-apa paragrafnya, yang penting memuat semuanya. Kalau nggak memuat semuanya, jatuhnya keliru. Jadi harus ada alasan, ada pentingnya untuk ilmu pengetahuan, seperti itu. Oke? Ini fokusnya hubungan manusia dengan penggunaan komputer, dampak positif, manfaatnya bagi pihak lain. Pihak lain ini siapa ya? Ini adalah dapat tambahan ilmu pengetahuan bagi pelajar. Nah, ini harusnya dispesifikan lagi. Untuk siapa? Kalau pihak lain itu kan banyak, jadi nggak jelas jatuhnya. Nanti lebih dispesifikan lagi. Ibu, kalau semisalnya itunya 2, tapi kalau semisal saya mau nambahin 3 atau 4, itu kan ke baris bawah tuh, terus bawahnya kosong, itu nggak apa-apa, Bu? Maksudnya gimana? Ini kan nomor 1 sama 2, itu kan udah nggak ada batas garis nih, udah nggak bisa buat kayak misalnya diketik. Nah, kan ke halaman selanjutnya tuh. Nah, nggak apa-apa. Kalau misal bawahnya kosong nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Kan sesuai Okay. ininya jumlahnya. Yang penting nanti yang bab 2 ini harus pisah dengan bab 1-nya, kayak gitu. Oke. Soalnya ini bentuknya laporan, kecuali kalau kalian bentuknya artikel, harus dempet-dempetan kalau artikel. Karena ini bentuknya laporan penelitian, ini memang harus dipisah, dan bab 2 ini kajian pustakanya itu harus ada di tengah. Beda kalau kalian bikinnya artikel ilmiah. Kalau artikel ilmiah nanti ini harus didempet-dempetin, memang harus jadi satu. Kemudian bab 2-nya ini disusunnya di pinggir kiri sini, kayak gitu. Jadi sama kayak penulisan buku gitu. Bisa dipahami maksudnya? Iya, Bu. Oke, saya cek yang bab 2-nya. Teknologi dan perilaku sosial. Ini sama yang kemarin dikonsultasikan? Iya, Bu. Kemarin tentang apa nih? Kerangkanya pengertian manusia. Ini udah saya benerin deh. Oh, ini dia. Teknologi dan perilaku manusia. Oh, sorry, perilaku sosial pelajar. Teknologi komputer. Oke. Keadaannya. Oke. Tahu deh. Ini. Kalian kalau buat ini, buat file, spasinya diatur ya. Spasi itu biar sama semua. Kalau gini kan, ini kayaknya spasinya 1,5 nih. Yang ini kayaknya spasinya 1 aja. Jadi dibuat semuanya biar seragam. Kalau 1,5 semuanya 1,5. Kayak gitu. Nih saya tunjukkan caranya. Ini ya, kalian anak TI lebih paham sih. Harusnya ya. Ini. Misalnya gini. Ini. Kalian harus di bold semua ya. Kalau mau semua nanti Ctrl A. Di sini. Di sini. Nah, ini dibuat 0 semua before after-nya. Terus di sini
spasinya 1,5. Jadi semuanya nanti sama seragam. Kalau kayak tadi kan nggak sama tuh. Oke. Jadi semuanya seragam. Oke, baik, Bu. Kemudian Ibu kok kalau yang itu yang di sebelah yang atas tuh yang A, B, B, C, C itu milihnya bebas atau emang harus sesuai? oh yang ini ya, yang kayak gini-gini Iya. nih. Ini ya. Jadi yang ini Bu, yang atas, yang di yang bawah atas. tell me what you do. Mana dah? Itu di atas file bab 2 kan bawahnya tuh ada yang A, B, B, C, C, D, D. Heading 1. Oh. Bukan Soalnya ini kalau ya? Yang ini kah? Ini? Yang ini? Iya itu spasinya ngaruh Bu. Waktu itu saya yang bagian 2 kan Ibu tadi pas saya lihat itu nomor 4. Jadi saya nggak tahu. Jadi itu spasinya iya jarak spasinya antar kalimat itu beda. Ya nanti disamain aja kayak contoh saya tadi itu. Di semuanya diseragamkan 1,5 ya. Marginnya 4,333, yang sebelah kiri 4, atas 3, bawah 3, kanan 3, terus kertasnya 4, disamakan semua nanti. Kemudian ini sudah teknologi komputer. Nah ini juga harus ini rata kanan kiri. Ini kan udah benar kanan sama kirinya. Tapi yang ini tidak. Ini tidak rata. Jadi kalau dilihat nggak rapi. Terus ini kayaknya fontnya bukan 12 nih. Ini 10 kayaknya. Ini nanti diperapikan 11, Bu. lagi. Oh 11. Iya, jadi jangan Kalau judul ini. berapa Bu? Nah, semuanya itu 12. Kalau yang di dalam sini ya, bukan yang di cover. Semua itu dibuat 12 semua. Yang 10 itu biasanya hanya di tabel atau keterangan yang di bawah tabel atau gambar. Misalnya tabel titik 1 kayak gitu, itu baru masuknya ke 10 fontnya. Contohnya seperti ini. Ini ada nggak ya? Oh ini kan semuanya 12. Menutup. Coba yang ini. Nah, kayak gini. Nah, ini nih. Nah, ini harusnya 10. Dan yang di dalam ini juga 10. Kalau yang lainnya 12 semua. Jadi kalau misalnya nanti ada gambar, itu dibikin 10 aja. Oke, masih ini ada pertanyaan? Yang lain? Nggak ada? Saya lanjut ya. Kalau babnya sama Bu 12. Iya, semuanya 12. Cuma yang membedakan kan ini, tebal atau tidaknya. Kalau di bab kan harus tebal dan huruf kapital semua. Kalau subbab itu huruf kapitalnya di awal aja kayak gini. Tapi nanti dibikin tebal, huruf tebal. Gitu. Semuanya sama 12. Jadi nggak ada yang ini. Kalau yang bagus, kadang-kadang itu nggak beda-beda gitu. Paling nanti yang beda itu cover. Kalau cover biasanya judul cover itu berapa ya? Sebenarnya tergantung instansi sih. Kalau kita dibuat ini aja lah, dibuat seragam semua. 12 aja semua. Kecuali yang tabel itu. Terus nama. Semuanya 12. Fontnya 12. Kemudian saya lanjut ini. Pengertian komputer, pemanfaatan komputer. Aduh. Nanti ini dirapikan lagi ya.
Ibu kalau saya sampai media belajar doang, boleh nggak Bu? Soalnya masih banyak sih itunya. Media belajar. Atas yang itu. Ini. Iya, sampai segitu doang boleh apa nggak? Kemarin kerangkanya bagaimana? Iya, cuma itu pemanfaatan teknologi, tapi saya nyari teorinya itu di file panjang banget Ibu. Nah dulu, ini kan kamu tentang hubungan manusia dengan teknologi komputer. Kenapa ada media pembelajaran? Itu kan judulnya pemanfaatan. Manfaat itunya buat apa? Buat media belajar. Oh iya. Sosial. Pemanfaatnya. Buat pelajar Bu. Loh kalau satu doang, jatuhnya ini doang ya? Satu doang manfaatnya. Kenapa Bu? Berarti nanti pemanfaatannya hanya satu aja. Kayak gitu. Sebenarnya banyak Bu. Tapi itu panjang banget. Sekitar 10 halaman. Ya dipersingkat aja, yang penting semuanya ada kayak gitu. Jadi mungkin nanti media pembelajaran itu pengertiannya aja, sama hal yang penting-penting aja, cirinya misal kayak gitu. Yang mau diteliti. Kalau gini nanti kamu menelitinya apa dong? Kalau media pembelajarannya nggak ada. Maksudnya pemanfaatannya cuma satu doang. Jadi sesuai penelitian kamu. Oke Bu. Kayak gitu ya. Tapi kalau yang kerangka bab 2 yang kerangkanya udah hampir benar Bu. Iya, sudah kalau itu. Kan kemarin sudah dikonsultasikan juga kan? Oke. Sudah benar. Berarti tinggal benerin yang Ibu tadi sebutin aja kan? Iya, sama ini penulisannya masih banyak yang salah. Ini karena ini copy paste. Jadi untuk bab 2-nya saya rasa sudah benar sih. Bu, maaf Bu. Iya. Itu kalau bahasa asing dalam kurung itu nggak perlu di garis miring ya Bu? Yang istilah-istilah. Oh ini ya, lifestyle nih. Iya, ini harus miring juga. Terus kalau ada kutipan gitu yang kutip 2, kalau ada bahasa asing itu perlu digaris miring. Perlu digaris miring juga nggak Bu kalau bahasanya bahasa asing? Ya, pokoknya semua bahasa asing harus miring. Mau dia ada di dalam kutipan ini tanda kutip, mau dia ada di dalam kurung, semuanya harus miring. Kayak gitu. Oke, baik Bu. Iya, ini banyak yang nggak miring ya. Link juga tuh. Nanti ini lagi, dicek lagi. Kalau mau kopas, dilihat dulu hal yang penting aja. Yang penting-penting aja pada penelitian kamu, apa yang mau diambil di situ, baru boleh dikopas. Seperti itu. Sebentar ya, saya mau ngecek dulu. Sudah, nggak ada pertanyaan? Bu, maaf Bu. Ya. Itu dikatain industrinya itu harusnya huruf kapital atau huruf kecil ya Bu? Yang di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di kalimat ke-6 Bu, yang dari desa itu. Kalimat ke-6. Paragraf mana ini? Ya Pak, ya paragraf itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang seiring berkembangnya zaman industri. Seiringnya nggak ada tahu dan oh ini ya. Kenapa? Kata industrinya itu huruf kapital atau huruf kecil ya Bu? Soalnya di laporan penelitian punya saya kan ada mengandung era zaman industri 4.0 gitu. Itu industrinya harus huruf kecil atau huruf kapital ya Bu? Kalau di awal kalimat gini sudah benar huruf kapital di awal. Tapi kalau di tengah-tengah dia kecil karena industri ini bukan nama kayak gitu. Terus industri ini masuk ke bahasa Indonesia kok, jadi dia nggak perlu miring. Jadi kalau misalnya ada di tengah huruf kecil, kalau ada di depan di awal kalimat kayak gini udah benar huruf kapital. Oke, baik Bu. Oke, cukup ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Siapa Faru? Nggak ada Bu, nanti aja ya? Konsul. Saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ke punya teman kamu. Lupa dikeluarin. Dulu deh.
Mau request, punya siapa yang mau dikoreksi? Bu, punya saya dong Bu, geras baru Bu. Punya siapa? Geras baru Bu. Oke, ini kok nggak mau keluar ya? Taruh. Oke, mana nih? Ini ya. Iya Bu, iya Bu. Nah. Judulnya, ini kenapa miring semua? Flashback, kenapa miring semua? Kalau judul ada di atas gini nggak perlu miring, kecuali yang istilah asing. Kayak breakers, ini baru. Ini semua bukan istilah asing, jadi nggak perlu miring. Oke Bu. Sudah ada kata pengantarnya. Kata pengantarnya juga miring semua ini. Nggak usah huruf miring ya. Iya Bu. Ini kemarin udah direvisi belum? Belum. Masih tetap? Belum sempat Bu, karena buat langsung selesainya buat bab 2 langsung Bu. Oh ya udah, nggak apa-apa deh. Berarti saya langsung bab 2 aja ya. Iya Bu. Penyimpanan data. Emang dari awal nggak menjorok ya? Ini kan dari awal menjorok gini. Paragrafnya masuk ke dalam gini. Jadi seterusnya harus sama. Nah ini harus menjorok kalau masuk ke paragraf. Nah kalian semua nanti dibikin yang saya contohkan tadi biar sama spasinya ya. Jadi semuanya di Ctrl A, terus spasinya 0 dulu semua, baru nanti ditata lagi, diluruskan. Jadi kalau kayak gini, before after-nya juga nggak tahu berapa ini. Jadi biar sama, 1,5 semua. Oke? Biar rapi. Terus ini penyimpanan data. Bu, maaf Bu. Memory card ini harusnya miring nih. Ya, gimana? Ini juga nih. Miring. Gimana? Erlangga? Ada yang ditanyakan? Itu yang media penyimpanan data huruf kapital semua nggak apa-apa Bu. Yang di paragraf keempat. Dia penyimpanan. Yang di paragraf keempat kalimat kedua. Mana ya? Yang 1, 2, 3, 4 ini. Paragraf ketiga kalimat kedua Bu, maaf. Ini? Iya. Oh ya. Salah satu perangkat keras. Nah ini bener nih apa kata Erlangga. Harusnya nggak boleh kayak gini. Media penyimpanan data itu bukan judul. Terus juga bukan nama. Jadi nggak perlu kapital. Jadi harus huruf kecil. Oke, Erlangga sambil bantuin ya. Kalau ada yang terlewat. Nah, saya nggak bisa baca semua. Bu, kalau perkembangan ini dipengaruhi enggak ya gimana? Bu, maaf ini Bu, juga kalau nggak ini ya, nggak kalau ya. Dari kutipan langsung kan biasanya kata asingnya itu kan belum huruf miring ya Bu. Yang di Khairul 16-nya itu. Itu Khairul 16 ini ya. Ya kan di situ kan ada kalimat-kalimat kosakata asing ya Bu, itu harus dimiringin atau? Iya, miring semua. Seperti yang saya bilang tadi, kayak ini kan semua harus miring nih. Output, input output device, memori, sendiri ini juga semuanya harus miring nih. Sudah benar harus miring ya. Ini juga nih kartu memori juga nih sama. Kalau kapitalnya nggak berpengaruh ya Bu? Nggak boleh kapital ini karena kan bukan judul. Itu yang di Khairul 16-nya juga nggak boleh kapital juga ya Bu? Ini? Iya, itu kan ada ini. Bener. Oh iya. Iya, jadi kalau yang bukan judul atau bukan nama itu semua harus huruf kecil. Kayak gitu. Kecuali nama. Kemarin seperti yang saya jelaskan kemarin, mana aja yang harus huruf kapital. Itu kan nama. Terus apa lagi? Nama yang mengikuti geografis kayak gitu. Itu baru kapital.
Kalau nama aplikasi kan itu istilahnya aplikasi ya Bu, misalnya PHP atau SEM, itu kan dia kan huruf kapital gitu ya Bu. Kalau itu boleh nggak Bu? Kapital tapi dimiringin gitu Bu, kan itu jadi istilah untuk aplikasi. Nah, yang dimaksud nama itu apa sih? Nama orang, itu baru nama, bukan nama aplikasi. Ya? Ya, tapi saya nama aplikasinya huruf besar gitu terus miring Bu. Soalnya kan PHP itu kan singkatan gitu Bu. Oh, kalau singkatan memang harus besar. Tapi kalau bukan singkatan itu huruf kecil kayak gitu. Kalau nama orang itu juga harus huruf besar. Nama geografis itu juga harus besar kayak gitu. Tapi kalau nama aplikasi saya rasa bukan ini, tidak miring. Oh, oke deh, baik Bu. Itu nggak ada dari itunya lagi, nggak ada nama penulisnya. Gue nulis Kenapa? terus dari sumbernya doang. Pasti Gimana? Nopi. Oh, oke, saya lanjut ya. Ini nanti dibenerin lagi nih masalah huruf kapitalnya. Sama huruf miringnya. Ini juga nih, nggak usah bold. Ini juga nih, komputer data. Pokoknya semuanya harus huruf kecil aja kalau bukan nama ya, bukan nama orang. Data adalah sebuah rekaman dari satu instruksi penyimpanan. Pendapat lain mengatakan. Oke, ini sudah benar nih ya. Maka dari itu, koma, ini hashtag ya. Maka dari itu, ini kan konjungsi, berarti harus koma. Jangan lupa. Nih, miring lagi nih. Pokoknya semua huruf asing dimiringin dulu. Iya, Bu. Gunakan bila masih banyak huruf asing yang nggak miring. 1, 2. Nah, ini cuma 2 kalimat. Yang 2 kalimat semuanya dijadikan 1. Pokoknya satu paragraf itu nggak boleh mengandung 2 kalimat atau 1 kalimat. Minimal 3. Oh, udah habis ini ya. Oke. Terus ini ya, hashtag. Ini kan catatan perutnya ada di sini. Ini jadikan 1 sama ini. Jadi jangan di enter. Kalau di bagian belakang, dia jadi 1 baris. Bu, maaf Bu. Terus, ya gimana? Kan biasanya catatan-catatan perut yang sebelumnya itu kan ada nama, ada tahun, terus ada halaman. Kalau nama sama tahun aja sebetulnya nggak masalah ya Bu? Sebetulnya wajib ada ini sih, ada apa? Halaman. Tapi karena ya saya memahami kalian karena mungkin sulit ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting nama dan tahun. Tapi kalau bisa harus ada halamannya. Itu membuktikan kalau kalian benar-benar ngambil dari buku. Kalau misalnya nggak ada tahun, itu kelihatan kalau kalian kopas dari punya orang. Gitu. Oke deh, baik Bu. Jadi ya kalau bisa nanti, kalau di skripsi nanti ya, kalau kalian membuat skripsi, harus lengkap. Jadi nanti Ibu, ada ininya, ada halamannya. Bu, Ya. maaf Bu, itu di bawah Khairul kan ada pada media penyimpanan data itu kan besar. Nah yang sebelah kanannya kecil itu gimana Bu? Mana ya? Itu yang bawah, media penyimpanan data bawah. Iya itu. Ini? Oh ini? Iya. Kenapa? Sebelah kanannya kan kecil tuh Bu, peran media penyimpanan data. Iya. Ini udah benar kecil. Yang salah ini. Oh. Karena ini kan bukan judul. Jadi harus kecil. Ini kenapa huruf kapital? Karena kalau di awal kalimat itu memang huruf kapital. Kayak gitu. Bisa dipahami nggak maksudnya? Bisa Ibu. Maksudnya kalau kayak itu tuh Bu, yang media penyimpanan data kayak yang maksudnya yang kayak penyimpanan data itu besar atau kecil Bu? Kalau misal di tengah-tengah. Ini ya, iya kecil. Penyimpanan kecil data itu berarti. kecil. Media penyimpanan data itu kecil karena dia bukan judul. Bukan judul, terus bukan nama, bukan geografis, itu semua harus kecil, bukan huruf kapital. Kan tadi udah dikomentari ya. Jadi ini semua ini harus kecil semua ini.
Ini juga huruf kecil semua. Jadi masih ada masalah huruf kapital dan huruf miringnya. Terus komanya juga diperhatikan. Bukan yang di Gimana? bukan yang di catatan perutnya itu kan nama dan tahun ya, Bu. Soalnya kalau saya buat dari Microsoft-nya itu di pengaturannya juga begitu, nama dan tahun. Terus kan waktu itu Ibu bilang kalau daftar pustaka dari jurnal itu kan nggak perlu tanggal dan bulan dari jurnalnya itu, cukup tahunnya aja. Tapi ternyata saya buat lagi bisa 2 pengaturan gitu, bisa disertakan bulan dan tanggalnya juga, bisa cukup tahunnya aja. Ya udah, mungkin nanti yang untuk halamannya saya pelajari lagi deh ya, Bu, gimana cara masukin yang halamannya itu supaya ada halamannya. Soalnya kalau dari Microsoft-nya langsung dia otomatis biasanya hanya nama dan tahunnya aja gitu, Bu, buat pembuatan catatan perutnya. Ya, buat pembuatan catatan perutnya. Jadi intinya nggak perlu ada halaman, nggak apa-apa, tapi sebaiknya ada halamannya gitu ya, Bu. Iya, benar. Iya, karena kalau dari penelitian-penelitian lain itu memang banyak sekali yang tidak ada halamannya. Mungkin ya karena memang dia mengutip dari jurnal yang memang tidak ada halamannya, atau memang mungkin dia copy dari punya orang lain, bisa jadi seperti itu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau untuk lebih baiknya memang harus ada halamannya. Jadi ketahuan itu dibaca dari kalimat mana. Kalau nggak ada halamannya kan bingung. Ini bagian mana nih? Kan buku itu kan tebal. Buku itu juga banyak isinya. Kalau misalnya nggak diberi halaman, jadi kan kita nggak tahu mengutip bagian mana. Seperti itu. Jadi ya usahakan ada halamannya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, baik, Bu. Oke, ini yang mempunyai file ini ada yang mau ditanyakan? Last break? Belum, Bu. Sudah, Bu. Udah jelas. Cukup ya? Iya, Bu. Nanti dibenahi lagi. Ini juga mungkin ada beberapa ya istilah asing yang belum miring. Oke. Siapa lagi nih yang mau dikoreksi? Udah, nggak ada request? Punya Zulfa, Bu. Oke. Judulnya fleksibilitas penggunaan Google Drive. Oke. Gini ya? Tidak, Bu, tidak gitu. Mungkin. Kok bisa gitu? Mungkin karena nggak di-download kali. Oke, nggak apa-apa. Ini udah diperbaiki? Sudah, Bu. Bu, maaf, Bu. Ya. Itu kan di kata Google Drive itu kan huruf besar ya, Bu. Saya di aplikasinya juga ada yang huruf besar sih, Bu. Kan itu nama istilah gitu. Ya. Ini. Iya, Bu. Ya, ini besar semua ya. Di kata Google Drive-nya itu saya ada aplikasi yang pakai huruf besar sih, Bu, tapi di tengah kalimat gitu, Bu, kosakatanya. Itu kira-kira nggak masalah ya, Bu? Oke. Jadi nanti gini ya. Pokoknya yang bukan judul, bukan nama orang, bukan nama geografis, itu semuanya kalian huruf kecil. Kecuali singkatan, akronim juga itu baru huruf besar. Tapi kalau kayak gini, ini Google Drive ini nama apa bukan ya? Ini kan nama aplikasi ya? Kalau nama aplikasi itu nggak masuk ke nama orang. Berarti nanti harus huruf kecil. Kayak gitu. Kecuali dia masuk ke nama. Oke deh, baik, Bu. Limited, kemarin nggak saya komentarin gitu ya, Zulfa. Terlewat berarti. Manfaat teoritis, manfaat praktis, oke, sudah. Ini banyak buat istilah asingnya. Iya, ini huruf besar semua.
Bu, maaf Bu. Ya. Itu di kata ya itunya nggak perlu ada tanda koma, nggak apa-apa ya Bu? Yang di mana? Yang di samping kata Google Drive-nya itu. Yang di paragraf kedua, yang 21 paragraf kedua, yang kalimat. Paragraf kedua ini ya? Iya itu. Yang, tunggu. 1, 2, 3, 4. Mana nih? 6, 7, 8. Tunggu. Untuk itu, Google meluncurkan Google Drive, pelayanan penyimpanan online yang saat ini didominasi oleh Dropbox dan SkyDrive. Dan gratis premium. Ini premium bukannya istilah sih? Kenapa Bu? Ini premium bukannya istilah asing ya? Emang ada di bahasa Indonesia? Kayaknya harus miring deh. Kemarin mau miring, cuman ada tanda kutip itu nggak apa-apa ya Bu? Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi pokoknya semua istilah asing dibuat miring aja. Itu yang di kalimat ke-6 Bu. Yang paragraf kedua kalimat ke-6, paragraf kedua kalimat ke-6 ya. Yang di samping Google Drive. Itu kan ada kata ya itu. Ya, oh ini. Itu sebelum kata ya itunya nggak perlu ada tanda koma, nggak masalah ya Bu. Oleh karena itu, untuk dapat menikmati Google Drive, yaitu dengan cara, iya, sebelum kata ya itu biasanya koma. Harus koma. Benar. Terus, sebenarnya layanan ini mirip dengan, sebenarnya ini juga koma. Bedanya adalah, ini kok koma ya? Bedanya adalah di aplikasi Google Drive kita dapat mengatur Google Drive. Ini subjeknya mana dah? Ini berarti nggak usah koma. Ini masuk ke ini. Jadi nanti masuk ke keterangan. Nanti subjeknya kita. Itu ya. Perbedaannya adalah di aplikasi Google Drive pada aplikasi Google Drive kita dapat mengatur seluruh drive dari desktop komputer. Jadi setelah adalah ini nggak perlu koma. Oh, berarti langsung perbedaannya pada aplikasi Google Drive kayak gitu ya Bu? Iya benar. Baik Bu. Nggak perlu koma. Terus Google Drive adalah Nah, ini masih ada yang terlewat ya, istilah asingnya. Ini banyak istilah asing sih. Nanti pokoknya semua ini yang kayak gini-gini, ini dibikin huruf kecil aja ya. Huruf kecil semua, karena kan bukan nama. Baik Bu. Tapi dimiringkan. Ini tidak hanya digunakan untuk penyimpanan saja, namun juga digunakan untuk berbagai dokumen, serta memudahkan untuk melakukan pengeditan dokumen yang telah diterima dari pihak lain. Jadi harus ada koma. Terus, integrasi. Nah, kalau kayak gini, ini kan ada di judul nih, ini nggak apa-apa besar. Tapi kalau sudah ada di dalam sini, nggak perlu besar lagi. Nah, seperti ini, terintegrasi dengan produk Google lainnya, seperti Google Doc. Ini juga ataunya jadi ikut-ikutan besar kan? Gara-gara ininya besar, terusnya kecil. Kalau yang sudah Anda juga kata Anda itu harus kapital. Bisa Anda edit, kembali ya. Ini tipe. Iya Bu, kembali. Menggunakan fitur ini tanpa harus mendownload. Download itu kan bahasa asing, berarti harus diberi tanda strip. Tanda strip terus downloadnya miring, ya. Atau bisa pakai bahasa Indonesia, mengunduh. Nah, ini file tersebut nih masih kapital. Nanti diperbaiki lagi yang huruf kapital itu. Ini gambar ya. Nah, untuk gambar,
nanti ditulis keterangan gambar 1, oh ini kan 2 ya, 2.1 gitu. Terus ini gambar 2.2 kayak gitu. Di bawahnya dia ada keterangan. Nanti gambar ini masukkan ke daftar gambar di bawah daftar isi kayak gitu. Jadi diberi keterangan. Ini juga banyak gambarnya. Jadi nanti gambar 2.1, 2.2, 2.3. Jadi biar jelas. Apa ini 1 ya? 1 apa ini? Jadi 1 Beda. apa berbeda? Beda kan? Beda. Ya, makanya diberi keterangan nanti. Ini juga nih. Jadi gambarnya sesuai urutan. Gambar pertama, gambar kedua. Tapi kalau misalnya gambar itu ada di bab 2 berarti 2. Terus urutan gambarnya 1 berarti 2.1. Berarti ada di bab 2 gambar pertama. Terus gambar selanjutnya 2.2. Ada di bab 2 gambar selanjutnya yaitu 2.2 kayak gitu ya. Jadi yang urutan ada di bagian kedua. Terus ini sharing dan privasi, ini juga bahasa Inggris, jadi harus miring. Kalau kalian nggak mau miring bisa pakai bahasa Indonesianya. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia jadi bingung ya. Sharing, membagi. Kemudian Google Drive dengan hanya menggunakan fitur sharing, Anda cukup nih. Anda juga harus huruf kapital. Email juga bukan bahasa Indonesia, jadi harus miring. Partner Anda, isi form sharing, ini juga semuanya harus miring. Yang istilah asing, partner. Tidak hanya itu. Ini masih banyak ya. Masih banyak istilah asing yang tidak miring sama penggunaan huruf kapital. Ini juga nih harus miring semua nih. Banyak sekali gambarnya. Nanti bisa diberi keterangan. Fitur penerjemah dokumen. Oke. Saya rasa kesalahannya masih sama ya. Kemudian oke. Masih seputar huruf kapital dan ini huruf miring. Ada pertanyaan? Kalau untuk gambar itu berarti yang di daftar isi itu taruhnya paling bawah ya, Bu? Berarti. Atau Ya, seperti ini nih. Nah, ini sebenarnya nggak benar nih. Ini yang ambil dari ini ya. Di tempat lain ya. Iya, Bu. Jadi nanti ini kamu di crop aja gambar gambar di 9 apa ini. Di crop terus ganti punya kamu sendiri kan sesuai urutan nanti ya. Terus juga dikasih keterangan itu gambar apa sih gitu. Jadi kayak gini penulisannya, benar ini. Gambar 2.1 terus apa judulnya gitu. Jadi diberi keterangan seperti itu. Nah, ini juga nih. Diberi keterangan seperti ini sudah benar kayak gini. Coba nanti diselesaikan biar formatnya sama dengan punya kamu sebelum-sebelumnya. Kan berurutan. Oke? Ada pertanyaan lagi? Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau dikoreksi? Itu tulisannya di bawah gambar ya, Bu? Ya, penulisannya di bawah gambar. Kalau tabel ada di atas, kalau gambar ada di bawah. Tabel, diagram juga di bawah gambar ya. Terus dibuat 10 aja fontnya. Kalau untuk ini jenis fontnya Times New Roman aja, semuanya sama aja Times New Roman. Terus nanti sesuai yang saya bilang tadi spasinya ya dibuat seragam 1,5. Jadi nanti kalian cara membuat spasi tadi di Ctrl A semua.
terus nanti dibuat apa 0 semua before afternya, kemudian spasinya diganti 1,5. Jadi nanti semuanya kan seragam kayak gitu. Biar ini biar rapi. Terus kanan kirinya juga diluruskan, dari atas sampai bawah harus sama semua, lurus semua kayak gitu. Jadi rapi, kelihatannya juga enak dibacanya. Oke, karena ini juga waktunya sudah habis. Bu, nanti Ya. materi yang Ibu share screen itu kira-kira dikirim, di-sharing ke grup ya, Bu? Di-share Ya, ke yang grup. mana? Yang PPT itu ya? Iya, Bu. Oke, nanti saya share ya. Oke, baik, terima kasih, Bu. Jadi isian bab 3-nya itu yang udah Ibu jelasin ke grup itu ya, Bu? Ya. Nanti Oke, baik, Bu. saya kasih, soalnya kan gini, penelitian kalian kan beda-beda. Ada yang membutuhkan instrumen, ada yang tidak, kayak gitu. Jadi ada beberapa nanti yang tidak perlu pakai instrumen, ada yang perlu. Jadi nanti kalian konsultasi pribadi saja dengan saya. Nanti di WA saya jelaskan, maksudnya saya beri format yang memang harus ada aja. Jadi nanti yang nggak ada boleh dilewati, nanti bisa japri kayak gitu. Oke? Oke, baik, Bu. Ada Terima kasih, pertanyaan Bu, lagi nggak? penjelasannya. Iya, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Apa nih chatnya banyak banget nih? Ayo, ngomongin apa? Flashback masih belum tahu salahnya di mana? Mana nih? Ada orangnya nggak? Apa udah pergi? Itu chat yang tadi, Bu. Udah tahu salahnya? Sudah, Bu. Bingung. Sudah, Bu. Itu chat yang tadi, Bu, yang pertama. Jadi yang lain kan ini nggak sempat koreksi semua. Yang lain ini ya diperhatikan apa punya teman-temannya tadi. Iya, Bu, mailin aja tuh. Diterapkan ke punya kalian juga kayak gitu. Jadi memang tidak bisa koreksi semua, tapi nanti bisa kalian samakan formatnya bagaimana yang benar kayak gitu. Oke? Sudah ya? Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.